Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana nih persiapannya teman-teman yang mau ujian SKB? Mungkin ada yang sudah ujian SKB, ada juga yang belum ujian SKB ya teman-teman. Untuk yang belum ujian SKB, semangat teman-teman belajarnya, mudah-mudahan dipermudah dan dilancarkan untuk menjadi CPNS tahun ini. Oke teman-teman, pada hari ini saya mau membahas tentang pengumpulan data kualitatif. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita langsung ke pembahasan teman-teman ya. Jadi hari ini saya membahas tentang pengumpulan data kualitatif karena materi ini masuk dalam kisi-kisi teman ya. Jadi tapi pada video ini saya mau membahas cukup tentang pengumpulan data kualitatif. Nanti pada video selanjutnya saya akan bahas tentang pengolahan data kualitatif. Nah, data kualitatif dan kuantitatif. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman bagi teman-teman semua. Jadi data kualitatif, yang mana data kualitatif, yang mana data kuantitatif. Pasti semuanya sudah paham ya. Jadi saya hanya mengulang teman-teman ya. Jadi data kualitatif dia adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal teman-teman. Verbal maksudnya lisan atau kata teman-teman. Jadi dia itu bukan berbentuk angka. Sedangkan kalau data kuantitatif dia adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk angka. Sudah paham ya perbedaannya? Kalau kualitatif dia bukan dalam bentuk angka, sedangkan kuantitatif dia dalam bentuk angka teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sumber data kualitatif. Nah, informan ya teman-teman. Informan adalah sumber informasi kita teman-teman dalam penelitian. Jadi, penelitian kualitatif tergantung sepenuhnya pada bahasa informan dan jawaban yang diberikan oleh informan teman-teman. Jadi, sumber data kita informan. Jadi, setiap peneliti dia harus punya kemampuan dalam memilih informan yang tepat teman-teman. Karena informan ini adalah kunci keberhasilan penelitian kita. Jadi, pilihlah informan yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan bersedia berpartisipasi untuk diwawancarai. Artinya, dia bersedia ikut atau menjadi responden dalam penelitian kita. Nah, bagaimana sih cara pemilihan informan? Untuk cara pemilihan informan, kita bisa melakukan dengan dua cara teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan snowball atau purposive sampling. Nah, yang mana sih snowball sampling itu? Ya, snowball sampling adalah pemilihan informan dengan mengikuti pola bola salju di mana pengenalan dan interaksi sosial dengan informan telah berhasil. Maka kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, siapa lagi sih yang dikenal atau secara tidak langsung olehnya, disebut secara tidak langsung olehnya untuk menjadi informan berikutnya. Jadi maksudnya adalah jika informan pertama kita misalnya informan A, nanti informan A selanjutnya yang akan merekomendasikan informan selanjutnya siapa. Begitu ya teman-teman. Atau secara tidak langsung dia menyebutkan bahwa informan selanjutnya itu misalnya orang B misalnya. Kemudian purposive sampling. Nah, untuk purposive sampling dia pemilihan informannya berdasarkan kriteria tertentu teman-teman. Jadi dia untuk pemilihan informannya dia berdasar pada pertimbangan peneliti. Oke, sudah paham ya teman-teman perbedaan antara snowball dengan purposive. Nah, untuk pemilihan informan atau peserta dalam grup discussion atau FGD umumnya dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling artinya berdasarkan kriteria atau pertimbangan peneliti ya. Dengan jumlah pesertanya minimal 6 orang, maksimal 12 orang. Sedangkan untuk minimal jumlah kelompok sebanyak 2 kelompok. Nah, sepanjang informasi yang digali belum mencapai titik jenuh, maka informasi dapat terus digali dari berbagai kelompok sesuai dengan tujuan atau substansi dari penelitian kita, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dalam kelompok tersebut mereka belum mencapai pada titik jenuh, kita bisa terus melakukan probing teman-teman. Kecuali kalau misalnya dalam satu kelompok tersebut akhirnya
mereka sudah jenuh atau sudah capek, ya kita bisa selesai berarti pertanyaannya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menentukan atau kriteria informan yang baik teman-teman? Jadi informan yang akan dipilih harus berasal dari daerah penelitian dan atau orang yang terlibat langsung dengan topik penelitian. Nah, kenapa demikian? Supaya kita bisa mencapai tujuan penelitian teman-teman. Karena kalau misalnya dia berasal dari daerah penelitian atau dia terlibat langsung dengan topik penelitian, dia pasti lebih paham dengan topik penelitian kita. Nah, informan tersebut diharapkan bersedia memberi informasi dan mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam penelitian. Oke, jadi ini adalah kriteria informan yang baik ya teman-teman. Nah, ini adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yang mau meneliti tentang penelitian kualitatif. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian kualitatif namanya triangulasi teman-teman. Jadi metode triangulasi dia adalah metode yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian kualitatif. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda dalam suatu penelitian. Jadi triangulasi membantu menghindari terjadinya kesalahan teman-teman apabila hanya menggunakan satu metode khusus. Jadi tidak ditakutkan kalau misalnya hanya menggunakan satu metode, ya ditakutkan terdapat kesalahan. Makanya untuk menghindari kesalahan atau bias dilakukan metode triangulasi. Jadi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan sumber diharapkan dapat mengatasi bias dalam penelitian. Nah, ada beberapa macam jenis triangulasi teman-teman. Yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber dia merupakan sumber informan yang menggunakan sumber informan yang berbeda, serta dia melakukan cross check teman-teman dan membandingkan dan melakukan kontras data dengan sumber data yang lain. Sedangkan triangulasi metode teman-teman, dia menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data, misalnya dengan wawancara, diskusi kelompok atau FGD, atau melakukan observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ada lagi yang namanya triangulasi analisis teman-teman. Untuk triangulasi analisis ini, dia melakukan analisis dengan melibatkan tim peneliti. Sedangkan untuk triangulasi data, ini jenis triangulasi yang terakhir, triangulasi data adalah dia melakukan triangulasi dengan melakukan konfirmasi atau umpan balik dari sumber data yang diteliti. Oke, teman-teman sudah paham ya jenis-jenis triangulasi. Selanjutnya kita lanjut ke metode dan cara pengumpulan data. Nah, untuk metode dan cara pengumpulan data teman-teman, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan metode wawancara, yang kedua wawancara mendalam, yang kedua dengan melakukan diskusi kelompok terarah atau FGD, dan yang ketiga dengan melakukan observasi atau pengamatan. Nah, dalam penelitian kualitatif, pada umumnya peneliti menggunakan lebih dari satu metode teman-teman pengumpulan data untuk memperkuat hasil penggalian, serta ini merupakan bagian dari upaya triangulasi teman-teman ya. Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa triangulasi itu dia menggunakan beberapa macam metode sebagai untuk memperkuat hasil. Berbicara tentang wawancara teman-teman, apa sih perbedaan antara wawancara pada studi kualitatif dengan wawancara pada studi kuantitatif? Mungkin teman-teman sudah paham juga ya. Jadi ini saya hanya mengulang lagi. Jadi perbedaan wawancara pada data kualitatif dengan data kuantitatif. Jadi ini teman-teman. Yang pertama untuk data kualitatif, karena dia pertanyaan mendalam, jadi dia pertanyaannya fleksibel dan tidak terstruktur. Nah, sedangkan untuk wawancara studi kuantitatif, dia sudah baku teman-teman dan dia terstruktur. Kemudian tidak memerlukan kuesioner dan daftar pertanyaan, tetapi kisi-kisi topik yang digali. Kemudian yang kedua memerlukan kuesioner. Sedangkan kalau kuantitatif dia memerlukan kuesioner teman-teman atau daftar pertanyaan yang sudah baku. Nah, untuk pertanyaan berkembang sesuai jawaban informan. Nah, ini di sini kita bisa terus lakukan probing teman-teman. Berbeda dengan kuantitatif,
Dia kuantitatif, pertanyaannya bersifat tetap dan tidak berkembang karena dia adalah pertanyaan tertutup. Kemudian untuk kualitatif, dia memerlukan waktu yang tidak terhingga tergantung kejenuhan informasi. Jadi selama informannya belum jenuh, kita bisa terus melakukan probing. Sedangkan kalau data kuantitatif, dia dilakukan dengan waktu yang sudah ditetapkan tergantung banyaknya pertanyaan. Nah, kemudian di data kualitatif juga dilakukan oleh peneliti langsung atau orang yang memahami substansi yang digali agar informasi yang didapatkan secara dalam dan lengkap. Berbeda dengan data kuantitatif, teman-teman. Untuk data kuantitatif bisa dilakukan oleh petugas pengumpul data atau bisa dilakukan oleh enumerator misalnya. Artinya bisa dilakukan oleh orang yang bukan peneliti langsung melalui suatu pembekalan atau mengenai pertanyaan. Nah, inilah yang saya maksud seperti misalnya enumerator. Nah, untuk pengumpulan data dengan diskusi kelompok terarah atau FGD, ini adalah penggalian informasi melalui kelompok yang pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan data atau substansi yang sifatnya menggambarkan kondisi masyarakat atau kelompok tertentu. Misalnya, pendapat masyarakat tentang pelayanan pengobat tradisional. Yang kedua misalnya peran kadar dalam kegiatan kelompok posyandu. Nah, batasan jumlah peserta yang efektif dalam diskusi kelompok itu minimal 6 orang teman-teman, maksimal 12 orang. Nah, kelompok FGD tersebut harus bersifat homogen teman-teman atau variasi yang sama untuk substansi tertentu. Homogenitas kelompok ini ditetapkan berdasarkan substansi yang akan digali atau didiskusikan misalnya teman-teman. Didiskusikan teman-teman. Misalnya kelompok umurnya, misalnya kelompok umur yang sama atau kelompok jenis kelamin yang sama, tingkat pendidikan yang sama atau petugas kesehatan dengan jabatan yang sama. Misalnya kalau teman-teman mau meneliti misalnya peran kader dalam kegiatan posyandu, teman-teman bisa mengambil dalam diskusi tersebut misalnya semua kader teman-teman ya. Jadi jangan dibeda-bedakan informannya teman-teman. Yang ketiga, pengumpulan data dengan melakukan observasi. Jadi observasi dilakukan sebagai data untuk menggambarkan lingkungan sekitar, perilaku ataupun proses suatu kegiatan. Jadi dalam melakukan sebuah observasi, peneliti ini dituntut untuk bisa secara cermat melakukan pengamatan teman-teman. Jadi hasilnya itu dapat memberikan gambaran yang jelas dan berarti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk observasi sendiri dia terbagi atas dua teman-teman. Ada yang bisa dilakukan secara langsung dan bisa dilakukan secara tidak langsung. Yang secara langsung, contohnya kita mengamati petugas kesehatan melakukan pelayanan kesehatan pada pasien. Beberapa contoh topik penelitian yang lain yang membutuhkan data pengamatan misalnya terkait perilaku atau proses pengobatan tradisional atau kegambaran lingkungan tempat tinggal penderita. Dan masih banyak yang lain teman-teman. Sedangkan pengamatan yang secara tidak langsung yaitu misalnya dengan menggunakan media seperti foto, gambar, video, atau film, bisa juga dengan narasi ataupun suara. Nah, dalam pengumpulan data dengan observasi, jadi terbagi atas dua lagi teman-teman, ada yang partisipatif, ada yang non-partisipatif. Nah, yang partisipatif dia adalah pengumpulan data dengan peneliti terlibat langsung pada kondisi yang kita amati. Jadi pada bagian ini peneliti dia terlibat langsung dalam penelitian. Berbeda dengan non-partisipatif. Kalau non-partisipatif dia hanya sebatas mengamati saja tanpa terlibat langsung dalam kegiatan penelitian. Namun yang perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan penelitian observasi partisipatif yang peneliti terlibat langsung dalam penelitian, itu peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, terutama untuk hal-hal yang penelitiannya bersifat yang sensitif. Selanjutnya, tahapan pengumpulan data. Untuk tahapan pengumpulan data terbagi atas 3 teman-teman. Jadi tahapan pralapangan atau sebelum turun lapangan.
pembuatan topik yang perlu disiapkan adalah pembuatan topik-topik yang akan digali. Yang kedua, kita menentukan informan. Yang ketiga, kita penentuan lokasi, penentuan waktu, penentuan biaya, kemudian komunikasi dengan kontak person di lapangan, serta membuat janji bertemu dengan informan. Selanjutnya, kita mempersiapkan peralatan pendukung teman-teman, seperti video, alat perekam suara, kamera, formulir, dan daftar informan atau formulir pengamatan. Ini penting sekali ya teman-teman, video atau alat perekam suara. Nah, ini nanti akan suara yang kita rekam nanti itu akan kita transformasi ke dalam bentuk transkrip. Nah, sedangkan tahap pengumpulan data yang kedua selanjutnya, memastikan alat pendukung, misalnya teman-teman alat pendukung, misalnya alat rekam suara ataukah kamera video, apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Yang kedua, kita melakukan perkenalan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan pengumpulan data. Yang ketiga, kita menanyakan kesediaan informan secara sukarela untuk ikut dalam berpartisipasi dalam penelitian kita. Selanjutnya, kita mendapatkan tanda tangan. Ini penting juga ya teman-teman, inform consent. Kemudian pencairan suasana agar komunikasi kita dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya diawali dengan pertanyaan yang sifatnya umum atau yang mudah dijawab teman-teman ya. Nah, tahap selanjutnya pada tahap pengumpulan data, yang perlu kita lakukan adalah beri waktu yang cukup bagi informan untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah kita bertanya, memberikan pertanyaan terbuka, biarkan informannya menjawab pertanyaan dengan sangat terbuka. Nah, dan tidak membatasi informannya. Selanjutnya adalah tidak bertanya dengan cara yang mengarahkan jawaban ke jawaban tertentu atau yang sifatnya menuduh atau menjudge teman-teman ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan sensitif biasanya ditanyakan secara berhati-hati dengan secara tidak langsung. Selanjutnya, pada akhir wawancara atau diskusi dapat dilakukan konfirmasi jawaban atau respon dari informan yang sifatnya sebagai kunci jawaban dari topik yang teman-teman gali. Yang terakhir, teman-teman mengucapkan terima kasih ya dan bertukar kontak diri untuk komunikasi lebih lanjut bila diperlukan. Nah, tahapan selanjutnya pasca pengumpulan data, teman-teman kemudian membuat ringkasan awal teman-teman ya, atau general finding atau hasil wawancara atau diskusi dari rekaman wawancara. Kemudian kita membuat transkrip dialog kata per kata atau transkrip verbatim namanya teman-teman. Kalau misalnya transkrip tersebut dibuat sebagaimana adanya, nah itu namanya transkrip verbatim dari semua wawancara dan diskusi. Kemudian kita mengatur soft file semua data atau informasi dan melakukan cleaning data. Kemudian kita membuat coding, kemudian kita membuat matriks dari hasil wawancara atau diskusi. Selanjutnya kita melakukan analisis data dan terakhir kita membuat kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulan tadi kesimpulannya nanti akan saya bahas di video selanjutnya teman-teman, dari tahap melakukan analisis data. Nanti dari analisis data selanjutnya kita melakukan yang namanya tahap akhir, yaitu kesimpulan. Oke teman-teman, sekian materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.